Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, masih melanjutkan Quran surat Al-Balad yang artinya negeri, yaitu negeri Makkah. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat setelahnya setelah kita membahas ayat pertama sampai ayat keempat. Di ayat kelima dan seterusnya berbicara berkaitan dengan manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diberikan kepadanya berupa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang mampu menguasai atas mereka, yang lebih unggul dari mereka. Di sini Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad ya'khudhu malahu. Apakah mereka mengira kalau tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang mampu mengambil harta mereka? Jadi di sini kaitannya dengan harta. Orang dapat nikmat berupa harta. Masya Allah, fasilitas dunia yang begitu megah misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah tidak ada seorang pun yang mampu mengambil harta mereka? Maka tentunya kalau pertanyaannya seorang pun mungkin tidak ada. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah mereka mengira tidak ada satupun, maka tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengambil harta, baik secara langsung maupun perlahan. Langsung contohnya siapa Bapak Ibu? Qarun. Dia durhaka kepada Allah, seketika hilang, ya, harta beserta orangnya hilang. Ada juga yang dihilangkan pelan-pelan. Siapa mereka? Ancaman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan memberikan keuntungan terhadap sedekah.
Jadi riba cara menghancurkannya dengan cara perlahan-lahan, hancur dia. Begitu pula pelakunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah mengingatkan orang-orang yang sombong Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sombong bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengambil harta mereka. Kenapa? Karena mereka sombong. Kita lihat. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Mereka mengatakan ahlaktu malan. Aku telah apa? Binasakan harta. Lubada dikatakan adalah katsira, banyak. Kalau Al-Quran mengatakan ahlaktu atau ahlaka malahu, ini maknanya adalah mengeluarkan harta kepada yang tidak benar. Tapi kalau ungkapannya anfaqa, infak, itu maknanya mengeluarkan harta untuk setiap yang dibutuhkan, baik perkara dunia atau agama. Seperti orang dia belanja untuk keperluan sehari-hari, dia dan keluarganya, itu disebut infak, ya, infak. Atau seorang mengeluarkan harta untuk apa? Keperluan agamanya. Contoh, dia beli binatang yang akan digunakan untuk kurban. Ini namanya infak. Karena apa? Mengeluarkan harta yang di situ ada kebutuhan untuknya. Tapi mengeluarkan harta yang tidak ada kebutuhan namanya ahlaka. Ungkapannya dengan ahlaka. Oleh karenanya Allah berfirman, yaqulu ahlaktu mala lubada. Mereka mengatakan aku telah membinasakan harta yang banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan membinasakan ini, dia membelanjakan kepada yang haram untuk sekedar berfoya-foya, tidak menimbang manfaat dan mudarat, apalagi untuk hanya sekedar memenuhi syahwatnya. Maka jika ada syahwat dan syariat bergabung dalam satu ibadah, utamakan syariatnya walaupun syahwat mendapatkannya. Contoh, menikah. Menikah syariat. Salah satu alasan menikah adalah supaya seseorang bisa menyalurkan syahwatnya, tetapi kepada yang benar. Oleh karenanya Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam kemaluan istri kalian ada sedekah. Maka Rasul memberikan kiasan, kalau ya Rasul, kenapa bisa seperti itu? Kemudian Rasul, apakah jika dia letakkan kepada yang haram di sana ada dosa? Iya. Begitu pula jika diletakkan kepada yang halal, di sana ada pahala. Di sini bergabung antara apa? Antara syariat dengan syahwat. Maka yang didahulukan adalah syariat, walaupun nanti dia akan terpenuhi syahwatnya. Begitu pula buka puasa. Seorang yang berbuka puasa ada syahwat untuk memakan makanan, tetapi di sana ada syariat, yaitu sunnah ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Maka dahulukan, niatkan dalam kolbunya, saya mendahulukan sunnah walaupun syahwat terpenuhi. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi syahwat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia mengeluarkan hartanya, ya, membinasakan hartanya karena apa? Hartanya dikeluarkan untuk perkara-perkara yang haram,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ancam dengan ancaman-ancaman setelahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada yang melihat dia seorang pun. Dikatakan, Imam Mujahid mengatakan, ayahsabu allam yarahullah, apakah dia mengira Allah tidak melihatnya. Ini tentu tergantung dengan iman, tergantung dengan amal soleh. Semakin tinggi iman, akan semakin sadar bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya tentang agama Islam. Pertama, bertanya tentang Islam. Kedua, bertanya tentang iman. Ketiga, bertanya tentang ihsan. Kenapa diurutkan seperti ini? Ini adalah urutan dari terendah, kemudian tinggi, dan paling tinggi, yaitu ihsan. Ihsan, kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jika belum bisa engkau hadirkan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu, merasa diawasi oleh Allah, yaitu muraqabatullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita sudah merasa diawasi oleh Allah? Tidak usah menunjuk siapapun, tapi kita muhasabah diri. Contoh dalam kaitan kurban, ini contoh mudahnya. Kurban itu bukan bagi orang yang kaya, tetapi kurban bagi orang yang mampu. Siapa yang dikatakan mampu adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari nafkah yang telah dia keluarkan di hari Id dan di hari-hari tasyrik. Contoh, dia istrinya 1, anaknya 3, sehari butuh 100.000. Berarti kalau tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari kali 100 sama dengan 400. Dia punya simpanan di rumahnya tanpa ada hutang dan yang lainnya sebesar 4 juta. 4 juta dikurang 400 berarti tersisa 3.600.000, cukup untuk beli kambing, bahkan iuran sapi. Ini ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah mereka mengira bahwa, apakah mereka mengira tidak ada satupun yang melihat dia, bahwa tafsirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mereka, mengetahui bagaimana kondisinya. Jangan sampai kita merasa diri kita tidak mampu, khawatir nanti kalau ternyata kita mampu, benar-benar dibuat oleh Allah menjadi orang yang tidak mampu. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu, kurban hukumnya hukum yang rajih, sunnah muakkadah, sunnah ditekankan, belum sampai wajib. Jadi kalau orang tidak kurban nggak berdosa. Tapi mari saya sebenarnya menasihati diri saya sendiri, panjenengan semuanya menyimak nasihat saya kepada diri saya pribadi. Mari kita jujur dengan keadaan kita masing-masing. Apakah kita benar-benar yakin kalau telah menghadirkan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan perasaan itu masih kurang di dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan nikmat kepada kita. Allah menjelaskan nikmat yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah kami telah menciptakan untuknya kedua mata? Ya, yubsiru bihima, yaitu dia bisa melihat dengan keduanya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walisana wa syafatain, lisan yantiqu bihi, lisan yang digunakan untuk berbicara. Wa yu'abbiru amma fi dhamirihi, dan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Orang kalau nggak ada lisan, sulit untuk berinteraksi. Jangankan nggak ada saja. Kalau tidak panjang, mohon maaf, kita bicara nikmat. Kalau tidak panjang, itu pun tidak jelas bicaranya. Orang seperti ini kalau tidak jelas bicaranya, kita bicara hukum fikih, tidak boleh jadi imam untuk orang-orang yang mampu bicara. Tidak bisa. Untuk Anda sendiri sah, tapi untuk orang lain nggak bisa. Jadi kalau Allah berikan lisan dengan sempurna, dia bisa mengucapkan huruf apapun, ini merupakan nikmat dari Allah. Apalagi orang Indonesia, katanya kalau menirukan bahasa-bahasa yang ada lebih mudah daripada orang di luar Indonesia yang dia mengucapkan bahasa-bahasa selain mereka. Wallahu a'lam, benar atau tidak, saya pernah mendengar ucapan seperti ini. Ini orang Indonesia ngomong, bicara, dia bisa fasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasyafatain yasta'inu bihima 'alal kalam. Kedua bibir itu dia gunakan untuk mempermudah bicara. Coba Bapak Ibu ngomong hanya menggerakkan lisannya, bibirnya kira-kira nggak ada gimana? Nggak bisa ngomong. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aklit ta'am, dia gunakan untuk makan makanan. Untuk memakan makanan. Kalau nggak ada bibir, nggak ada filter, langsung masuk, nggak tahu ini panas, ini dingin, tidak tahu ini pedas, ini manis. Kadang-kadang kan taruh di bibir dulu, oh pedas, jangan dimakan, dan seterusnya. Wajamalan liwajhihi wa famihi, dan sebagai perhiasan untuk wajah dan mulutnya. Mohon maaf, kita tidak sedang membicarakan orang yang mendapatkan ujian dari Allah. Contoh saja, kalau ada orang nggak punya lisan, nggak punya bibir, sama ada orang punya bibir, tentu kita lihat yang sempurna mana? Orang yang punya bibir. Ini apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara kepada kita, maka hadirkan itu benar-benar Allah itu sedang bicara kepada kita, bukan kepada orang lain, kepada kita. Ketika kita baca Al-Quran, salah satu kunci untuk tadabbur Quran bahwa hadirkan bahwasanya Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ini sedang menunjuk kita. Bukankah telah kami jadikan untukmu kedua mata, untukmu ada lisan, untukmu ada kedua bibir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu bentuk keindahan di mata orang-orang Afrika adalah orang yang punya bibir tebal. Ini salah satu perempuan itu dianggap cantik kalau bibirnya tebal. Ini menurut orang Afrika. Jadi
Kalau nggak ada bibir tipis saja, ini nggak cantik, apalagi tidak ada bibir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita setelah nikmat fisik, nikmat berupa hidayah, petunjuk. Oleh karenanya dalam kitab Al-Misbah Al-Munir, Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan temanya at-tamyiz bainal khairi wasyarri ni'matun. Membedakan antara yang baik dan yang buruk itu adalah nikmat. Jadi orang yang mampu mengatakan ini benar, yang mampu mengatakan ini salah. Kenapa Anda mengatakan ini benar? Karena jelas ini adalah perintah Allah atau tidak menyelisihi syariat Allah. Kenapa Anda mengatakan tidak menyelisih syariat Allah? Karena saya tahu dari pendapat-pendapat para ulama yang mereka ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dari mana Anda tahu mereka? Dari belajar. Ini nikmat. Makanya betapa mulianya orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu. Ya. Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, salah satu bentuk kebanggaan adalah siapa yang dinisbatkan kepadanya ilmu padahal dia bukan alim. Itu suatu kebanggaan. Dengan hanya menyandang, oh dia punya ilmu, itu sebuah kebanggaan. Walaupun dia bukan alim, apalagi seorang alim. Maka ilmu itu nikmat. Dengan ilmu mengetahui kebaikan, keburukan. Ini hak, ini batil, ini iman, ini kufur, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan, hadainahu itu telah kami tunjukkan kepadanya an-najdain. An-najdain ay at-tariqaini, dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa qala Sufyanus Tsauri, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan an Asim, dari Asim, beliau mengatakan dari Ibnu Mas'ud, hadainahun najdain, telah kami tunjukkan dua jalan, al khairi wasyarr, ya, al khairu wasyarra, kebaikan dan keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, wa Ikrimah, wa Abi Wa'il, wa Abi Saleh, wa Muhammad bin Ka'bin, wa Dhahak, wa Atha al-Khurasani fi akhiraini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ayat ini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari nutfah, dari mani, amsyaj, yang bercampur. Ulama tafsir menafsirkan bercampur ini, satu, maknanya bercampurnya air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Ada yang mengatakan bercampur di sini bercampurnya air mani yang bersumber dari beberapa unsur yang banyak. Orang makan, ya, makan makanan ada bersumber dari protein hewani dan seterusnya, mungkin dari tumbuh-tumbuhan, semuanya kemudian bercampur sehingga kemudian apa? Muncullah air mani di dalam tubuhnya. Ada yang mengatakan amsyad demikian. Kita lanjutkan, nabtali, untuk kami uji.
faj'alnahu sami'an basira, maka kami ciptakan manusia menjadi makhluk yang bisa mendengar dan bisa melihat. Mendengar dan melihat wahyu, mendengar dan melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan melihat larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi penciptaan manusia untuk apa? Untuk nabtali, kami uji dengan apa? Dengan taklif. Ya, apakah dia dengan syariat ini bisa menjadi orang yang mulia atau justru menjadi orang yang dihina. Nabtali. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Jadi ini untuk semua manusia. Telah kami tunjukkan kepadanya jalan, telah kami jelaskan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dari siapa? Dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita belajar berkaitan dengan usul fikih, usul fikih ilmu untuk mengambil hukum dari nas Quran dan Sunnah. Ini usul fikih. Nah, usul fikih ini sebenarnya hari ini sangat berharga sekali, karena kita harus tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan. Tetapi zaman sahabat Nabi dan zaman tabi'in tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena mereka, para sahabat Nabi, yang langsung melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mereka tahu kejadiannya, mereka tahu tentang apa ayat ini turun, sehingga tidak perlu tadi untuk mencari ada kaidah ini, kaidah ini dan seterusnya, tidak perlu, ya. Tetapi saat ini perlu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dijelaskan, ya, dengan apa tadi? Dengan ilmu-ilmu yang ada, yang itu menjadi turunan dari Al-Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita mencari mana yang benar. Yang benar yang menurut Al-Quran dan Sunnah. Tentu pemahaman salaful ummah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kami berikan petunjuk kepada manusia, terbagi menjadi dua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa bagiannya? Yang pertama, imma syakira, ada yang bersyukur kepada Allah. Siapa mereka yang bersyukur? Adalah orang-orang yang menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah. Itu orang yang bersyukur, walaupun dia tidak mengucapkan alhamdulillah setiap saat, tapi dia gunakan apa yang Allah berikan untuk ibadah. Dia disebut syakira, orang yang bersyukur kepada Allah. Wa imma kafura, dan ada orang yang kufur. Siapa mereka? Yang meninggalkan petunjuk ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kami sarankan kepada diri kami dan jemaah sekalian, kalau bisa, karena Quran ini sebagai petunjuk sabil, jangan sampai kita meninggalkan untuk mengambil pelajaran dari Quran. Dengan cara apa? Tadabbur. Orang-orang kafir disuruh tadabbur. Orang kafir, afala yatadabbarunal Quran, kenapa mereka nggak tadabbur? Orang kafir. Apalagi orang Islam. Orang kafir suruh belajar usul fikih nggak mudeng mereka, tapi suruh tadabbur. Maka tadabbur itu bagaimana? Mencoba untuk merenungi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian dia menggunakan pikirannya untuk menggali hikmah yang ada di dalamnya dan tidak keluar dari pendapat ulama tafsir.
Maka kita juga harus tahu tafsirnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu, kita cari tafsirnya. Apakah pemikiran kita ini nabrak pemahaman tafsir atau tidak? Kalau menabrak, jangan berani-berani untuk melanjutkan. Kita yang mundur. Jangan paksa Ibnu Katsir untuk mundur. Kita adu pemikiran kita dengan pemikiran Ibnu Katsir, jauh. Kita adu pemikiran kita dengan Imam At-Tabari, jauh. Kita adu dengan ulama kontemporer mufasir Abdurrahman As-Sa'di, jauh. Maka tadabbur, mendapatkan hikmah di sana, kita tulis, kemudian cari tafsirnya. Oh, rupanya nabrak, jangan lanjutkan. Kita yang ngalah, jangan mereka, beliau-beliau yang suruh ngalah. Kalau beliau-beliau yang suruh ngalah, khawatir akal kita nanti yang rusak, sehingga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikirannya tanpa merujuk kepada ahlinya. Orang yang seperti ini walaupun benar dikatakan salah. Ada sebuah perkataan, man fassarul Quran bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata, fa asaba faqad akhta'a, dia benar, dia sudah dianggap salah karena metodenya salah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadainahu najdain, berikan kepadanya petunjuk mau ngambil atau tidak. Kalau mau ngambil dengan resiko berarti harus melaksanakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sesuai kemampuannya. Kalau dia tidak mau mengambilnya, konsekuensinya adalah neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dua jalan bahwa seorang mampu membedakan baik dan buruk itu nikmat. Karena ilmu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rasul minta salah satunya di setiap pagi, ilmu yang bermanfaat, kan begitu. Maka ini nikmat. Setelah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan agar seorang selalu berada di atas jalan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, falaqtahamal aqabah. Mengapa mereka tidak menempuh jalan yang sulit, sukar? Aqabah itu sesuatu yang ke atas, seperti naik gunung. Ini kan gunung terjal, ini kan sulit dakinya. Ini aqabah, ya. Kenapa atau apa yang disebut aqabah dalam ayat ini? Wa ma adraka mal aqabah? Apakah engkau tahu apa itu aqabah? Ya, aqabah dijelaskan at-thariq allati fiha najatu wal khair. Jalan yang di sana ada najah, yaitu kesuksesan dan kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan menjelaskan aqabah. Apa itu aqabah? Jalan yang sulit. Fakku raqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak ini sulit. Kenapa? Karena berbuat baik bagi kebanyakan orang itu sulit. Apalagi membebaskan budak yang biasanya budak itu didapat dengan cara dibeli, harganya lumayan mahal. Sehingga apa? Kalau dia membebaskan berarti telah membiarkan uangnya, tidak ada gantinya. Nah ini maka disebut sulit. Dalam hadis, jamaah yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang membebaskan budak wanita yang beriman, a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Allah akan bebaskan setiap anggota badan darinya, anggota badannya dari neraka. Maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW melanjutkan, innahu la yu'tiku bil yadi al yada, sesungguhnya dia membebaskan tangannya dari api neraka karena membebaskan budak yang utuh.
yaitu tangannya dibebaskan, berarti tangan dia dibebaskan dari api neraka. Warrijla wabirrijla, dan kaki dengan kaki, wabil farji al farja, dan dengan kemaluan dibebaskannya kemaluan. Maknanya semakin baik budak itu yang dibebaskan, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Mendengar hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Al-Husain. Jadi Husain punya bapak namanya Ali. Husain juga punya anak namanya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Husain mengatakan, anta sami'ta hadza min Abi Hurairah, mengatakan kepada Sa'ad bin Marjanah, engkau mendengar ini dari Abu Hurairah? Kata Sa'ad bin Marjanah, na'am, iya, aku mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Faqala Ali bin Husain, maka Ali bin Husain mengatakan kepada budaknya, cari fulan yang namanya Mutarrif. Mutarrif ini budak yang dimiliki oleh Ali, budak yang paling dia cintai karena paling bagus. Lalu ketika dicari, Mutarrif sudah ada di hadapannya. Apa kata Ali bin Husain? Ali bin Husain mengatakan, idhab, pergilah engkau, fa anta hurrun liwajhillah, engkau sekarang merdeka, demi aku bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, ini mendengar hadis langsung diamalkan. Itu Ali bin Al-Husain. Nah, sekarang yang nggak ada budak bagaimana? Hari ini kan nggak pada punya budak, karena budak ada karena peperangan. Rasulullah SAW berikan solusi dalam hadis yang lain. Man wulidalahu salah satu auladin fil Islam. Siapa yang memiliki anak, 3 anak dalam Islam, dia masuk Islam, kemudian punya anak, anaknya jumlahnya 3. Famatu, ketiga-tiganya meninggal dunia, dia sabar, qabla ayyablughul khinsa, sebelum mencapai balik. Masih kecil meninggal, masih kecil meninggal, masih kecil meninggal, 3. Sebelum sampai balik, dia ikhlas dengan itu. Apa janji Allah? Adkhalahullahul jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Bifadlihi wa rahmatihi, dengan karunia rahmatnya. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah, siapa yang memiliki uban, yang ubannya itu keluar karena dia melakukan ibadah di jalan Allah dari masa muda sampai tua, sudah sadar Islam, alhamdulillah, rajin sholat sampai beruban, mikir tentang umat sehingga sampai beruban. Ada orang belum diangkat jadi pemimpin, tidak ada ubannya, giliran baru setengah tahun jadi pemimpin, buka peci, ubannya sudah banyak. Mikir dia, Masya Allah, pikirannya banyak, tapi yang dipikirkan umat, demi bisa mendapatkan kebaikan. Kata Rasul, wa man syaba syaibatan fi sabilillah, siapa yang keluar uban, satu uban saja di jalan Allah, kanat lahu nuron yaumal qiyamah, sebagai cahaya di hari kiamat. Satu uban cahaya, tapi uban bukan mikirkan maksiat, tapi berpikir atau untuk memikirkan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man rama bisahmin fi sabilillah, siapa yang melempar anak panah di jalan Allah, balagha minhul aduwa, sampai kepada musuh. Di sini berarti tidak mesti anak panah, maknanya senjata, peluru dan seterusnya. Asaba au akhtoa, baik kena atau tidak kena musuhnya, meleset atau tepat sasaran. Kana lahu itqu raqabatin, seakan dia membebaskan budak. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Siapa yang membebaskan budak,
maka Allah akan bebaskan setiap anggota badan dia sebagaimana yang ada pada anggota badan budak. Budak punya tangan, tangan dia dibebaskan dari api neraka. Budak punya mata, mata dia dibebaskan dari api neraka, dan seterusnya. Dilanjutkan, waman anfaqa zaujaini fi sabilillah, siapa yang memberi nafkah, ini jangan lama-lama kalau ini, dua istri di jalan Allah, fa inna lil jannati samaniyah, sesungguhnya surga ada 8 pintu, yudkhiluhullahu min ayyi babin sya'a minha, Allah perintahkan kepadanya masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Wah, Masya Allah, yang terakhir atau yang pertama ini? Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan apa? Fakku raqabah au it'amu, ya. It'am yaitu at'ama yut'imu, memberi makan. Sudah azan Pak ya? Bentar lagi. Baik, kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au it'amu fi yaumin dhi maswabah. Maswabah di sini artinya adalah memberi makan dalam kondisi kelaparan. Ya, kalau memberi makan saat orang kenyang dapat pahala, tapi memberi makan saat orang lapar pahalanya lebih besar daripada memberi makan saat orang kenyang. Maka kalau ditimbang antara memberi makan kepada orang kaya dengan orang miskin, pahalanya lebih besar kepada orang miskin. Bagaimana niat kita kepada orang kaya? Jangan sedekah supaya pahalanya besar, tapi apa? Hadiah. Niat kita memberi kepada orang kaya hadiah, bukan sedekah, supaya pahalanya besar. Kalau pahala sedekah masih lebih besar kepada orang miskin, karena orang miskin lebih membutuhkan. Tapi kita ingin memberikan kepada orang kaya, niatnya hadiah supaya pahalanya besar. Tahadu, saling kalian memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai. Sudah azan nggak ya Pak? Belum. Sini belum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yatimang dza maqrabah, yatim yang punya kerabat. Yatim yang punya kerabat itu, yang punya hubungan persaudaraan, lebih baik kita memberikan kepada mereka daripada yatim yang tidak ada hubungan saudara. Tapi kalau bisa semuanya afdol, karena bisa jadi ada yang lebih membutuhkan. Orang yang bukan saudara kita lebih membutuhkan daripada yang saudara kita. Tetapi kalau kemudian digabung ayat yatimang dza maqrabah kepada yang ada hubungan saudara lebih baik. Tapi kalau kita bicara ayat sebelumnya, memberi makan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu lebih baik. Jadi kalau keduanya digabung, pahala ayat sebelumnya kita dapat, pahala ayat ini kita dapat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.